Selamat berjumpa kembali dalam pembelajaran matematika. Di video sebelumnya, kita sudah membahas mengenai notasi faktorial. Sekarang kita akan membahas mengenai permutasi. Untuk memahami mengenai permutasi, kita perhatikan ilustrasi berikut ini. Terdapat 3 buah angka, 1, 2, dan 3, akan disusun suatu bilangan yang terdiri dari 3 angka berbeda. Susunan yang dapat dibentuk adalah 1, 2, 3, 2, 1, 3, 3, 1, 2, 1, 3, 2, 2, 3, 1, dan 3, 2, 1. Banyak cara untuk membuat susunan seperti itu adalah 3 kali 2 kali 1 atau sama dengan 6 cara. Jadi kita lihat di sini susunannya sebanyak 6. Susunan seperti di atas itu disebut permutasi 3 unsur yang diambil dari 3 unsur yang tersedia. Permutasi K unsur yang diambil dari N unsur yang tersedia, tiap unsur itu berbeda, adalah susunan dari K unsur itu dalam susunan urutan. Dalam hal ini K kurang dari atau sama dengan N. Permutasi seperti ini dinotasikan dalam 4 bentuk. Namun cara membacanya sama. Berarti permutasi K dari N. Begitu juga untuk yang simbolnya seperti ini juga permutasi K dari N. Untuk simbol yang lain juga cara membacanya sama. Dalam hal ini, permutasi K dari N ditentukan dengan aturan N dikali N-1 dikali N-2 dan seterusnya dikali N-K plus 1. Sehingga kita dapat merumuskan bahwa permutasi K dari N sama dengan N faktorial dibagi N-K faktorial. Kita bahas soal berikut ini. Berapakah banyak permutasi dari 3 huruf X, Y, dan Z? Semua susunan yang mungkin dari permutasi 3 huruf X, Y, dan Z dapat diperlihatkan dengan diagram pohon berikut ini. Untuk huruf pertama, X, Y, dan Z. Sedangkan untuk huruf kedua, ketika huruf pertamanya X, maka huruf keduanya Y atau Z. Ketika huruf pertamanya Y, maka huruf keduanya X atau Z. Ketika huruf pertamanya Z, maka huruf keduanya X atau Y. Kemudian untuk huruf ketiga, ketika huruf pertamanya X, huruf keduanya Y, maka huruf ketiganya Z. Dan ketika huruf pertama X, huruf keduanya Z, maka huruf ketiganya Y. Demikian seterusnya, sehingga kita akan mendapatkan susunan 3 huruf tersebut adalah X, Y, Z, X, Z, Y, Y, X, Z, Y, Z, X, Z, X, Y, atau Z, Y, E. Jadi, dari penjelasan ini, banyaknya susunan yang mungkin terjadi adalah 3 kali 2 kali 1. Sama dengan 3 faktorial dan hasilnya kalau dihitung sama dengan 6. Atau dengan kata lain kita bisa mengatakan bahwa banyaknya permutasi 3 unsur berbeda adalah permutasi 3 dari 3. Sama dengan 3 kali 2 kali 1. Atau sama dengan 3 faktorial. Kita bahas soal berikut ini. 4 anak laki-laki dan 4 anak perempuan berdiri membentuk barisan. Berapa banyak barisan berbeda yang dapat dibentuk jika A. Berdiri bebas, B. 2 anak perempuan berada di urutan pertama dan kedua, yang C. Seorang anak perempuan di paling depan dan anak laki-laki di paling belakang, yang D. Anak laki-laki berdiri berurutan atau berkelompok,
Yang E, berdiri selang-seling antara anak laki-laki dan perempuan. Mari kita bahas satu persatu. Untuk yang A, berdiri bebas. Untuk membahas yang A, langkah pertama, terdapat 8 anak yang akan berdiri membentuk barisan. Jadi dalam hal ini, terdapat 8 tempat. Untuk menempatin urutan pertama, masih bisa 8 cara. Karena ada 8 anak yang akan berdiri dan ada 8 cara untuk mengisi tempat pertama. Kemudian, untuk tempat yang kedua atau urutan kedua ada 7 cara. Karena keseluruhan ada 8 anak, 1 anak sudah menempati urutan pertama. Sehingga urutan kedua tinggal 7 cara lagi. Kemudian untuk urutan yang ketiga ini tinggal 6 cara lagi. Karena secara keseluruhan ada 8 anak, 1 anak sudah di posisi urutan pertama. Kemudian 1 anak lagi di urutan kedua, sehingga tinggal 6 anak lagi yang bisa dipilih untuk menempatin urutan ketiga. Begitu seterusnya, jadi di urutan keempat ada 5 cara, kemudian 4 cara, 3 cara, 2 cara, dan terakhir untuk di paling belakang tinggal 1 cara lagi. Sehingga secara keseluruhan ini bisa kita nyatakan sebagai permutasi 8 dari 8. Sama dengan 8 kali 7 kali 6 kali 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Dan kalau dihitung akan sama dengan 40.320. Kemudian untuk yang B, 2 anak perempuan berada di urutan pertama dan kedua. Kita sediakan 8 tempat. Kemudian untuk urutan pertama atau tempat pertama di sini ada 4 cara. Karena ada 4 anak perempuan yang bisa dipilih untuk menempatin urutan pertama. Kemudian di urutan kedua ini tinggal 3 cara. Karena 1 anak perempuan sudah menempati tempat urutan pertama, sehingga di urutan kedua tinggal 3 cara lagi. Sedangkan untuk urutan ketiga dan seterusnya sampai terakhir, di sini tersisa 6 tempat. Dan ada 6 anak lainnya. Sehingga dalam hal ini kita bisa menyatakan sebagai permutasi 2 dari 4 dikali permutasi 6 dari 6. Sama dengan 4 kali 3 kali 6 kali 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Dan kalau dihitung sama dengan 8.640. Kemudian untuk yang C, seorang anak perempuan di paling depan dan anak laki-laki di paling belakang. Urutan pertama adalah paling depan dan urutan ke-8 sebagai paling belakang. Jadi di sini untuk urutan pertama atau paling depan ada 4 cara. Karena ada 4 anak perempuan yang bisa dipilih. Sedangkan untuk urutan paling belakang, di sini juga ada 4 cara. Karena ada 4 anak laki-laki. Kemudian sisanya ada 6 tempat. Untuk urutan kedua, ketiga, dan seterusnya ini bebas. Boleh laki-laki, boleh perempuan. Sehingga di urutan kedua di sini bisa 6 cara karena tinggal 6 anak lagi. Urutan ketiga ada 5 cara dan seterusnya sampai terisi yang urutan ketujuh. Dalam hal ini kita bisa menyatakan bahwa 4 dikali permutasi 6 dari 6 dikali 4. Jadi sama dengan 4 kali 6 kali 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1 dikali 4. Dan hasilnya kalau dihitung sama dengan 11.520. Kemudian untuk yang C, anak laki-laki berkelompok. Maksudnya berkelompok di sini adalah berdirinya berurutan. Jadi tidak diselingi oleh anak perempuan. Jadi dalam hal ini, seperti digambarkan laki-laki, 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 baru perempuan. Itu maksudnya bahwa anak laki-laki berdirinya berurutan atau berkelompok. Untuk urutan pertama, ini ada 4 cara karena masih ada 4 laki-laki yang bisa dipilih. Kemudian untuk urutan kedua juga ada 3 cara karena tinggal 3 anak laki-laki. Karena 1 anak laki-laki sudah berdiri di paling depan.
Kemudian untuk urutan ketiga tinggal 2 cara dan urutan keempat tinggal 1 cara. Sedangkan sisanya di sini ada 4 tempat. Ini akan diisi oleh anak perempuan. Sehingga dalam hal ini kita bisa menyatakan sebagai permutasi 4 dari 4 dikali permutasi 4 dari 4 dikali 2 faktorial lagi. Nah, kenapa dikali 2 faktorial? Dalam hal ini urutan laki-laki dahulu atau perempuan dahulu itu berbeda. Sehingga perlu dikalikan 2 faktorial. Sehingga hasilnya 4 kali 3 kali 2 kali 1 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1 dikali 2 kali 1. Hasilnya sama dengan 1152. Kemudian untuk yang D, berdiri selang-seling antara anak laki-laki dan perempuan. Jadi dalam hal ini kita bisa lihat, bisa perempuan, laki, perempuan, laki, perempuan, laki, perempuan, laki. Itu yang namanya selang-seling, berdiri selang-seling. Nah, dalam hal ini kita bisa menentukannya yang perempuan terlebih dahulu. Untuk urutan pertama, ini ada 4 cara. Kemudian, untuk urutan ketiga, karena untuk perempuan artinya dia harus di urutan pertama, ketiga, kelima, atau ketujuh. Jadi, untuk urutan pertama 4 cara, ketiga 3 cara, kemudian kelima 2 cara, ketujuh 1 cara. Kemudian, untuk mengisi urutan kedua dan seterusnya, berarti untuk urutan kedua, ini harus laki-laki, sehingga ada 4 cara. Untuk urutan keempat, 3 cara, karena tinggal 3 laki-laki lagi. 1 laki-laki sudah menempatin urutan kedua, sehingga tinggal 3 laki-laki lagi yang bisa menempatin urutan keempat. Kemudian, urutan keenam, 2 cara, dan terakhir 1 cara. Nah, dalam hal ini, kita bisa menyatakan sebagai permutasi 4 dari 4, dikali permutasi 4 dari 4 dikali 2 faktorial. Nah, kenapa dikali 2 faktorial? Karena kalau urutan pertama perempuan, kemudian laki, akan berbeda dengan ketika urutan pertama itu laki, kemudian urutan kedua perempuan. Sehingga perlu dikalikan 2 faktorial. Sehingga hasilnya sama dengan 4 kali 3 kali 2 kali 1 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1 kali 2 kali 1. Nah, itu kalau dihitung juga sama dengan 1152. Kita akan bahas soal berikutnya. Dani akan membuat alamat email baru. Untuk keperluan itu, ia memerlukan sebuah password yang terdiri dari 8 karakter. Kata sandi dikatakan baik jika ia menggabungkan antara huruf dan angka. Dani akan menggunakan namanya pada 5 karakter awal atau akhir secara berturut-turut. Kemudian ditambahkan 3 buah angka berbeda dari 0, 1, 2, dan seterusnya sampai 9 secara acak. Misalkan Dani 123, 046 Dani, dan lain-lain. Pertanyaannya, berapa banyak cara penyusunan kata sandi tersebut? Untuk menjawab permasalahan ini, kita tahu tadi bahwa passwordnya terdiri dari 8 karakter. Berarti kita sediakan 8 tempat. Kemungkinan pertama, 5 tempat pertama ini akan diisi dengan susunan huruf D, A, N, I, K secara berturut-turut. Sehingga tinggal 3 tempat berikutnya yang akan diisi dengan angka. Karena diisi dengan angka, maka di sini tempat yang ke-6 ada 10 cara untuk mengisinya. Kemudian untuk tempat ke-7 ada 9 cara. Tempat ke-8 atau terakhir ada 8 cara. Kemungkinan yang kedua, susunan huruf itu diletakkan di akhir secara berturut-turut. Sehingga 3 tempat pertama itu diisi dengan angka. Untuk tempat yang pertama,
itu ada 10 cara. Karena semua angka bisa dipilih untuk digunakan di urutan pertama. 0 juga bisa digunakan. Kemudian, untuk urutan kedua ada 9 angka yang bisa digunakan karena satu angka sudah digunakan untuk urutan pertama. Begitu juga untuk urutan yang ketiga, tinggal 8 cara lagi. Jadi secara keseluruhan, kita bisa menyatakan terdapat 10 kali 9 kali 8 dikali 2 sama dengan 1440. Kita akan bahas soal berikutnya. Dari sejumlah siswa yang terdiri dari 3 siswa kelas 10, 4 siswa kelas 11, dan 5 siswa kelas 12 akan dipilih pengurus organisasi sekolah yang terdiri dari ketua, wakil ketua, dan sekretaris dengan tidak ada rangkap jabatan. Sekolah memberikan ketentuan bahwa ketua harus berasal dari kelas yang lebih tinggi dari wakil ketua dan sekretaris. Banyak cara untuk memilih pengurus organisasi sekolah tersebut adalah, untuk menjawab pertanyaan ini, kita sediakan 3 tempat sebagai ketua atau wakil ketua atau sekretaris. Langkah pertama, kita tentukan dulu untuk ketua ketika diambil dari kelas 12. Jadi, untuk wakil ketua dan sekretaris, pasti diambilnya dari kelas 10 atau 11. Sehingga untuk jabatan ketua di sini ada 5 cara karena ada 5 siswa kelas 12. Sedangkan untuk wakil ketua di sini terdapat 7 cara. 7 cara itu karena ada 3 siswa kelas 10 dan 4 siswa kelas 11. Sedangkan untuk sekretaris tinggal 6 cara lagi karena tidak boleh ada rangkap jabatan. Oke? Kemungkinan yang kedua, kalau ketua diambil dari siswa kelas 11. Karena ketua harus dari kelas yang lebih tinggi, dari wakil ketua dan sekretaris, maka wakil ketua dan sekretaris diambil dari siswa kelas 10. Dalam permasalahan ini, tidak dijelaskan apakah kelas 12 harus masuk dalam kepengurusan atau tidak. Karena tidak ada penjelasan, maka dimungkinkan bahwa kelas 12 tidak masuk dalam kepengurusan. Sehingga kita bisa menentukan dalam hal ini ketua, sebagai ketua ada 4 cara karena ada 4 siswa kelas 11. Sedangkan untuk wakil ketua tinggal 3 cara lagi karena 3 cara itu diambil dari kelas 10. Kemudian untuk sekretaris tinggal 2 cara lagi. Karena kelas 10, salah satu siswanya sudah menempatin sebagai wakil ketua. Sehingga sebagai sekretaris di sini tinggal 2 cara lagi. Sehingga secara keseluruhan kita bisa mendapatkan bahwa banyak cara untuk menyusun pengurus organisasi sekolah adalah 5 kali 7 kali 6 ditambah 4 kali 3 kali 2. Sama dengan 210 ditambah 24. Sama dengan 234. Demikian tadi pembahasan kita mengenai permutasi yang disertai dengan contoh. Semoga bermanfaat.